bersikap kepada orang tua, sesama dan sebagainya. Tapi selama Oma duduk di sini, lihat kalian nyanyi apa segala, bukain. Mau minggu. Selamat malam anak-anak. Saya mesti duduk. Oma sekarang 80 kurang 2. Jadi nggak bisa terlalu lama berdiri. Tapi kalau lagi bisa berdiri ya Oma berdiri. Tapi kok saya tergerak untuk memberi sedikit sebelum saya masuk ke tema pelajaran dasar. Nggak ada yang bisa bantu saya keluarin ayat di sini. Kalau saya ngomong ayat, kamu bisa keluarin nggak? Cepat. Siapa nama kamu? Raymond. Ya, kalian catat kalau yang saya ngomong. Nanti lihat ayatnya di sini. Ya. Ini kalau pelajaran firman, kalau langsung suruh misalnya nih kalau penyakit ya, diajarin kalau ada panas tinggi, kompresnya begini, makannya Panadol. Tapi karena Oma punya gaya pengajaran, jadi Oma selalu mau ajarin adalah kenapa jadi panas. Jadi dalamnya kenapa jadi panas? Karena apa gitu loh. Jadi kenapa kan sekarang dulu Oma 40 tahun yang lalu Oma ikut SHDR pertama pencurahan roh. Terus Oma suka sekali sama kitab suci. Jadi sejak hari itu sampai hari ini 40 tahun Oma gak pernah stop baca kitab suci. Hampir gak pernah 10 hari gak baca, itu gak pernah. Ya, pasti baca terus. Waktu Oma bertobat, Katolik belum kayak begini, di mana-mana ada persekutuan, bisa belajar, pastor mendukung, ada segala macam gerakan. Waktu saya bertobat, Katolik masih zaman dulu. Kita orang persekutuan doa nggak terlalu diterima, dulu masih banyak pastor bule-bule gitu. Orang suka katain saya ekstrim, fanatik, terlalu keras. Tapi saya bersyukur saya nggak kuping tipis. Hobi sekali saya baca. Sekarang misalnya ya, saya udah 40 tahun, tapi sekarang semua pastor, semua pewarta omong bahwa kita harus baca firman Tuhan, kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah Allah sendiri. Siapa yang tahu ayat? Hah? Pintar tepuk tangan lu apa gitu. Ingetin ya. Yohanes 1 ayat 1. Ayo Raymond keluarin. Sudah. Ya pintar Raymond. Akhir-akhir itu gimana mau orang baca. Biar gede, jadi gede. Hari ini ayat hafalannya ini. Oma punya PA banyak, salah satu ayat hafalan setiap kali pertemuan harus ada ayat hafalan. Kamu pernah ikut PA Oma ya? Siapa nama kamu? Palet, udah 3 kali ngomong nenek Palet. Ayo, mana kelihatan? Lihat di HP aja deh ya.
Lihat di HP. Yohanes 1 ayat 1. Yuk kita baca. 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman adalah, sekali lagi semuanya ngomong dong. Lu bak kelihatan nggak? Soal dikit. Soal dikit. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ayo semuanya baca. 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman adalah Allah. Amazing ya. Kalau kamu saya suruh baca firman, gereja suruh kita dekat dengan firman, sebenarnya kita lagi bersekutu dengan Tuhan, bukan? Coba bayangin. Semua orang sekarang kepengen dekat sama Tuhan. Kalau kalian datang ke sini mungkin disuruh orang tua atau daripada nganggur di rumah, kalian kemari. Tapi kalau kalian sadar, kalau kalian baca firman, kalian sedang bersekutu dengan Tuhan. Ada ayat bilang, persekutuan dengan Allah tidak akan pernah sia-sia. Betul nggak kita? Ya. Jadi latih satu kebenaran aja kamu tangkap dulu, bahwa firman adalah Allah. Itu aja dulu, satu pulang dari sini, satu ayat ini kamu belajar. Firman adalah Allah. Kalau saya ngobrol saben hari baca renungan, saya lagi ngobrol sama Tuhan. Banyak orang kepingin sekali dengar suara Tuhan ketika dia lagi ada problem. Tuhan bilang apa, pilih dia, jangan. Gua tembak apa enggak nih dia nih? Cocok nggak nih sama keluarga gue nih? Iya apa nggak, lagi bingung. Terima apa enggak nih? Orang sampai retret, ketika nyerek kemana, pagi-pagi suster fratannya tumpah tangan terus dia ngomong ya, kamu lagi gini-gini. Wah itu suara Tuhan. Betul kan? Buang ratusan ribu cuman pengen dengar suara Tuhan. Padahal kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, kita dengar suara Tuhan setiap saatnya. Ya maka bagaimana? Puluhan tahun. Orang suka godain saya. Cun, perikop itu saya dengar udah puluhan kali. Kok ada aja di baliknya. Karena apa? Karena aku tahu aku biasa-biasa doang. Aku nggak filsafat, aku nggak teologi. Tapi aku mendapat tanggung jawab dan kepercayaan banyak orang. Jadi modalku apa satu? Doa. Puluhan tahun aku punya doa tetap setiap pagi. Bisa lama, bisa ngobrol. Dan Tuhan kasih saya pelajaran. Kalau saya punya perikop yang nggak ngerti, saya selalu bawa dalam doa. Tapi saya lihat muka begini, saya pengen ngajar dasar ya. Saya ambil waktu sampai 8:30, ya. Saya ambil waktu. Suara aku gede gini, nggak usah pakai ini ya. Tapi ada online. Yang online kedengeran. Oh ini hybrid. Iya. Manusia itu ada dua tubuh. Itu kursi sini nih. Teman-teman, anak-anak ya. Manusia yang kau lihat ini semua ini satu. Yang kelihatan. Johan ya. Semua siapa rapper Roman. Yang kelihatan tubuh jasmani.
Karena yang kelihatan ini diperhatikan oleh kita pagi, siang, sore, malam. Tuhan kasih kita 24 jam, habis hanya untuk pikirin tubuh yang kelihatan, betul nggak? Pagi makan, kerja, ke pasar, yang perempuan mau pintar sekolah ini, modal ini semua supaya nanti punya duit, supaya ganteng. Minum ginseng pagi sore, nge-gym pagi sore, nggak makan red meat. Tapi satu hari matinya. Pasti mati. Biar nge-gym pagi sore, biar makan suplemen, biar makan minum ginseng, satu hari mati. Waktu mati, yang mati cuma ini. Ditanam, dibakar, kecemplung ke laut. Tapi tubuh rohani tidak mati. Jadi kita ini punya dua tubuh. Ini yang kelihatan, dan ilah zaman membuat kita 24 jam fokus kepada ini. Semua kebutuhan ini sampai sekarang asuransi. Kalau mati gimana, kalau pincang gimana, kalau kecelakaan, semua urusan ini manusia mikir panjang-panjang. Tapi usia manusia 70 tahun. Bonus 80 tahun kata kitab suci. Satu hari pasti mati. Kalau ini mati, ini debu, kembali coba baca Pengkhotbah 12 ayat 7. Ayo baca. Mana kau? Bengong liatin nenek-nenek. Pengkhotbah 12 ayat 7. Si Ya, lihat kitab sucinya, kita HP kita baca 2, 3. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Debu tanah, kita dibuat dari debu tanah, kata Kejadian 2 ayat 7. Ayo cepat aja, siapa yang bisa baca? Kejadian 2 ayat 7 bilang manusia dibuat dari debu tanah, kemudian Allah menghembuskan. Ya, mari kita baca 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ada waktunya si debu kembali menjadi tanah. Tadi kata Pengkhotbah 12, benar nggak tadi? Ya kan? Pengkhotbah 12 ayat 7 bilang satu hari debu kembali menjadi tanah, dibakar, ditanam, kecemplung ke laut. Tapi si roh, tubuh rohani ini dihembuskan nafas oleh Allah, jadi kita memiliki roh. Ini maunya pulang ke Pengkhotbah 12 ayat 7 bilang apa tadi? Akan kembali ke Allah. Tapi di Taman Eden saja manusia sudah jatuh dalam dosa. Di Taman Eden saja itu. Depan ini masih ada 02. Jangan buka dulu, ini masih ada kosong. Kita semua ada, ini masih ada ini. Ini mas ada inget ini. Oh iya, gue lupa dulu. Lupa. Pengkhotbah 12 ayat 7 bilang debu kembali menjadi tanah, roh pulang ke rumah Bapa, ya kan?
Tapi ternyata baru di Taman Eden saja manusia sudah berbuat dosa. Roma 3:23 berkata, semua orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saya nggak bisa bahas tentang yang kedua, kehilangan kemuliaan apa. Artinya manusia tidak bisa berhubungan lagi dengan Allah. Karena Allah kita Allah yang maha kudus. Tuhan nggak bisa ada dosa. Jadi ketika manusia berdosa, dia kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Berdasarkan apa umat bahwa Tuhan begitu? Yakobus 2 ayat 10. Coba baca. Yakobus 2 ayat 10. Sudah? 2, 3. Sebab siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Baca sekali lagi tanpa 2, 3. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kan ada 10 hukum Taurat, betul? Kita udah bisa 6-7. Kalau orang yang bisa 6-7, wah matinya ke sorga. Tapi ayat bilang bisa 9. 1 nggak bisa, salah semua. Itu Allah yang maha kudus. Nanti itu ada pelajaran kelanjutannya. Karena nggak tahu manusia yang diciptakan dengan sungguh amat baik, semuanya lagi antri kemana? Orang yang mau berdosa kok ke surga? Kan neraka. Sebab lihatin saya ya, ini debu kembali menjadi tanah. Ini roh jiwa kita kekal, nggak bisa mati. Roh jiwa tidak bisa mati. Dan menurut kitab suci hanya ada 2 tempat kekal, yaitu sorga atau neraka. Oma nggak usah tanya, semua pengen mati ke sorga. Kamu boleh catat, jadi gue nggak mau berdiri. Kamu boleh catat. Nanti satu hari kita pulang ke sorga apa pulang ke neraka tergantung kehidupan kita di dunia ini. Nanti ini sebagai dasar prolog. Sebagai anak-anak, kamu kan pasti kepengen anak yang baik, anak yang berbakti, kepengen balas budi orang tua, kepengen orang terkenal, kepengen segala macam. Tapi kalian mesti tahu dasarnya dulu. Kalian mau apa? Saya kasih satu ayat bagus sekarang. Yeremia 13 ayat 11. Yeremia 13 ayat 11. Cerita ini juga biar kamu tancap di hati kamu. Kitab suci segitu tebel, yang diajarin kebenaran poinnya nggak banyak. Tapi yang mau diajarkan itu diulang terus dari kitab perjanjian lama sampai kitab perjanjian baru. Yang omong orangnya beda-beda, situasi beda-beda, kejadian beda-beda, bahasanya beda, tapi inti pengajarannya sama. Ingat itu. Jadi coba baca Yeremia 13 ayat 11. Per kalimat ya, 2, 3.
Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kuletakkan pada. Siapa yang udah pernah ke Israel? Yang ke Israel itu pakai jubahnya kayak pastur. Bisa nangkep ya? Sebab dia gurun pasir. Kalau siang panas setengah mati, kalau malam dingin, komprang-komprang gitu, kayak baju uskup, kayak baju pastur gitu. Jadi kalau mau kerja, pinggangnya mesti diikat kayak uskup, pinggangnya dikitin, baru bisa kerja. Karena dia komprang. Maka kata ayat 13 ini, ayat 11 ini bilang, hendaknya Anda dan saya, kita seperti ikat pinggang melekat di pinggang Tuhan. Bisa makan? Kalau hidup kita melekat di pinggang Tuhan, jadi terus nempel terus, on terus nggak off. Apa dampaknya? Terusin kalimatnya. 2, 3. Supaya mereka itu menjadi umat yang bagaimana? Ternama, terpuji, terhormat. Stop. Ini yang dicari kalian bukan? Anak muda kepengen ternama, kepengen terpuji, kepengen terhormat. Bukan kalian aja. Orang dunia sampai kagak tidur, tidurnya sedikit, siang jadi malam, malam jadi siang, hanya kepengen apa? Ternama. Ulangin, ikutin Oma. Ternama, terpuji, terhormat. Semua orang mau nggak? Orang dunia kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, bohong-bohong, palsu-palsu, bikin hoax, bikin segala, cuma satu. Pengen ternama, pengen terpuji, pengen terhormat. Umat yang begitu. Kalau dia jadi umat yang biasa, seperti umat yang dibawa oleh Musa dari Mesir ke tanah Kanaan, jadi umat biasa nih, dapat mana saban hari, betul nggak makanan? Dapat mau protein, ada ikan, ada burung puyuh, nggak punya air, diketok batu karang, keluar air, mau nyebrang nggak bisa, diuber sama Firaun, laut terbelah, betul nggak gitu? Jadi artinya apa? Itu baru jadi umat doang. Tapi ini janji Tuhan, bukan janji manusia. Kamu bukan hanya jadi umat yang biasa-biasa, tapi kamu menjadi umat yang ternama. Sekali lagi udah ngomong, mau nggak jadi umat yang ternama? Syaratnya apa? Nempel terus sama firman. Lihat ya. Orang bilang ya, Cun, lu mah hoki sih, lu banyak duit jadi bisa begini. Cun, lu mah pinter sih jadi begini. Boleh dicatat. Tuhan enggak minta apapun. Dia minta kita apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Catat itu. Tuhan nggak minta orang kaya semua, orang pintar semua. Kalau Tuhan lihat hasil, dengerin saya ya. Kalau Tuhan selalu melihat hasil, dia tidak adil. Karena hidup di Jakarta, semua memungkinkan. Misalnya wifi ya, kita bisa search kemana-mana. Kita bisa, makanya orang anak muda kalau ada wifi-nya nggak, mau ngopi ada wifi nggak gitu kan, ngerti. Nah kalau di kampung mau nggak wifi di mana? Kalau Tuhan lihat hasil,
orang kampung pasti kalah sama kita yang orang kota. Bisa nangkep nggak? Mau pergi mobil ada sekarang, mau ke Bandung, semua yang teknologi maju ada di Jakarta. Kalau Tuhan kan suruh pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka, ya kan? Penginjilan kan itu. Itu kan perkataan misa. Kalau misa ditutup, pastor masih pakai jubah. Kalimat terakhirnya apa? Pastor bilang apa? Apa? Pergilah, kamu diutus. Kita ini automatically, amin. Pergilah, kamu diutus, amin. Diutus kemana? Ngapain? Kagak ngerti. Ratusan tahun orang Katolik kagak ngerti. Pokoknya asal Tuhan, asal pastor kalimat terakhir bilang pergilah kamu diutus, nyautnya amin. Sebenarnya murid, bukan jemaat. Bisa nangkep nggak sih anak-anak? Baru baca, belum semenit. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Kalau namanya murid, konotasinya belajar bukan? Orang Katolik 400 tahun nggak pernah buka kitab suci. Karena gereja melarang, takut kita salah interpretasikan. Tahu nggak? Kita mau jadi Katolik cuma belajar katekismus, betul nggak gitu? Saudara kita habis dibaptis langsung buka kitab suci, bergaul terus sama Tuhan. Makanya pewarta, pengajar, pengkhotbah yang bisa bikin mujizat selama ini orang Protestan apa bukan? Yang datang dari luar negeri kemarin semua orang Protestan, betul nggak? Baru belakangan ini ada Pastor Yohanes, ada Benyamin Ratu, ada Pastor Felix berani, benar ya? Dulu siapa yang berani? Karena mereka sudah bergaul dengan Tuhan dan ada ayat. Bukan kepunyaan orang Protestan, bukan punyaan orang 1-2, kepunyaan Anda dan saya. Kalau saya mau ngomong mujizat nggak cukup 3 hari 3 malam dalam hidup saya. Siapapun bisa mengadakan mujizat asal hidupnya melekat seperti ikat pinggang. Kalau mau jadi ternama doang, gampang apa susah? Gampang dong. Bakar diri aja terkenal. Nyolong aja ketangkep udah terkenal. Betul gak? Tapi terpujinya, apalagi terhormat. Senang. Kalau mau ternama, Hitler. Ternama dong sampai sekarang ada. Kenal Hitler dong. Tapi apakah Hitler terpuji, apalagi terhormat? Maka sosok yang menjadi contoh bagi saya Mother Teresa. Mother Teresa orangnya kecil, ringkih, nggak jadi orator. Ayatnya juga nggak pintar banyak kan. Dia suster.
melayani. Dia tinggalkan ordonya, dia datang ke India, dia tolong orang-orang yang kasta. Kalau kamu belajar di India, kasta Brahmana, lihat yang siwa lagi celentang, nggak boleh bantu, gitu. Dan Mother Teresa datang jauh-jauh, cuman pungutin orang-orang begitu, yang luka, yang berulang segala. Proyek dia melayani tidak populer. Orang mau pelayanan kan cari yang populer kan. Mother Teresa tidak populer. Puluhan tahun dia kerja begitu. Puluhan tahun. Menjelang dia meninggal 20 tahun, 30 tahun dunia baru tahu. Bisa enggak? Dia meninggal umur 80. Dia meninggal 1 minggu setelah Lady Di mati. Lady Di mati dapat penghormatan walaupun dia udah bukan sama Charles lagi, tapi dia dapat kehormatan dari seluruh negara. Waktu Mother Teresa mati, Mother Teresa mendapat kehormatan, dihargai, tidak kalah dengan Lady Di. Ternama, terpuji, terhormat. Bisa nangkep begitu? Dia nggak pinter apa-apa. Kerjaan dia cuman pungutin orang-orang yang susah-susah begitu. Tuhan nggak minta kita cakep dulu, pintar dulu, kaya dulu, enggak. Tuhan bilang kita melayani dengan catatan muka dong. Melayani Valen nggak dicatat tuh. Padahal Oma kalau ngajar rebutan, aku hobi. Dengan apa yang ada, apa yang bisa. Itu tertanam dong di otak kamu. Jadi jangan bilang, ya gua nggak bisa gini, ya gua kok lulusan begini, ya kok gua nggak bisa, aduh kok gua hitam, coba gua putih, aduh gua pendek, kok gua nggak pusing. Dengan apa yang ada, dengan apa yang kamu punya, kamu bisa melayani Tuhan. Tuhan tidak melihat hasil, Tuhan melihat proses. Catat itu. Seumur hidup tertanam. Sekali lagi kalau dia lihat hasil, Allah tidak adil. Yang tadi saya cerita, orang Jakarta pasti punya hasil yang berlimpah-limpah, gampang. Tapi kalau di kampung nggak ada apa-apa, internet nggak ada, apa semua nggak ada, iPad nggak punya. Tapi Tuhan melihat proses. Proses apa? Proses ketika kalian, saya, orang kampung, orang kaya, orang susah, orang cacat, bagaimana dia berproses dalam kehidupannya untuk menjadikan orang murid-murid Kristus. Bisa nangkep ya? Gereja nggak disebut gereja kalau tidak ada penginjilan. Gereja adalah tugasnya salah satu memberitakan apa yang Tuhan suruh minta dan harus ada penginjilan. Makanya kalimat terakhir dari Matius 28 ayat 19 yang kita baca, pergilah kamu diutus. Diutus apa? Memberitakan kabar gembira. Bukan itu saja. Sebab ayat 20 dari Matius 28, coba kita baca terusannya. Tadi kita baca baru ayat 19. Ayat 20-nya. Matius 28, tadi ayat 19 kan? Sekarang ayat 20, baca. 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.
ini satu-satunya ayat yang sedemikian lengkap, ayat 20. Tuhan perintah dan Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Semua perkataan kata kerja yang dipakailah artinya perintah, betul nggak? Datanglah, pergilah, ampunilah, berilah, betul nggak? Semua kata kerja dipakai akhiran lah artinya perintah. Tapi pergi penginjilan, pergilah, bukan pergi cari jiwa doang, ayat 20, dan ajarlah. Jadi penginjilan bukan wewenang biarawan-biarawati saja. Cari jiwa, cari teman supaya kenal firman, itu adalah tanggung jawab orang yang mengasihi Yesus, yang mau mati curahkan darah, yang mau turun dari sorga mulia, menebus dosa Anda dan saya. Masa dia turun dari sorga mulia dalam rupa Yesus Kristus, kita cuma enjoy menerima keselamatan. So, Thanksgiving kita sama Tuhan apa? Thanksgiving kita sama Tuhan, ajak banyak orang masuk kerajaan Allah. Amin ya? Amin. Sebab Tuhan gak punya mulut, Tuhan gak punya kaki, Tuhan gak punya tangan. Anggota tubuh Tuhan siapa? 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 Gereja yang private dong. Kita lebih private lagi. Tugas siapa? Ya. Tugas siapa? Sekali lagi, Tuhan gak punya mulut, gak punya kaki, gak punya tangan, tapi dia mau penuhkan sorga dong. Terus yang ngomong di bumi siapa? Siapa yang baca kemarin dulu ya? Sama Yeremia. Mulutnya dikasih bara api. Siapa yang mau saya utus? Ada nggak baca di kemarin? Ini aku, utuslah aku. Ada nggak? Bacaan hari Minggu apa hari Senin? Jadi anggota tubuh Yesus siapa? Saya. Katolik mingkem, ratusan tahun mingkem. Karena nggak baca firman. Orang Katolik jutaan nggak keluar dari gereja Katolik. Gereja di Eropa dibilang gereja di Eropa di mana-mana, Italia kosong, betul nggak? Umatnya nggak ada lagi. Gereja dijual. Di Belanda bagian selatan apa? Anak saya di sana. 500 gereja dijual. Gereja yang maha indah. Kalau kamu ke Turki, ada satu masjid yang dikerik dalamnya ada Bunda Maria. Siapa yang udah ke Turki? Kalau orang nggak belajar firman, karena orang Katolik jadi Katolik cuman beribadah, bisa nangkep kan? Tapi tanpa pengenalan akan Tuhan, maka tidak ada kaderisasi. Makanya saya kasih dasar begini, karena tema saya
kalian anak muda harus hormati orang tua. Saya kasih 4 ayat aja ya. Ini pinggirin dulu. Oma mau buka ini taruh sini aja. Mejanya aja taruh sini. Jadi 15 menit terakhir Oma baru mau kasih ayat bagaimana Anda harus bersikap sebagai anak-anak muda. Coba nih ya, aku kasih satu aja dulu. Roma 6 ayat 3 dan 4. Artinya pergilah baptislah. Kamu tahu gak sih artinya baptis apa? Ya, apa artinya baptis? Baca 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semuanya telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dan dengan demikian kita akan dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang sebagai itu beribadah. Mau jadi Katolik baptis, bayi baptis. Untung kita dibaptis bayi. Siapa yang dibaptis bayi? Angkat tangan. Wih, gitu banyak. Udah krisma belum? Ya. Sekarang untung mau krisma ada pengajaran 7 kali kan? Coba. Kita cuman jadi Katolik melakukan dibaptis, krisma, dapat sakramen perkawinan, panti sakit perminyakan, sakramen perkawin, itu semua sebagai rutinitas. Itulah jalan jadi orang Katolik, betul nggak? Tapi kagak ngerti. Padahal Roma 6 ayat 3 dan 4 jelas. Kalau kamu sudah dibaptis, kamu mesti mati manusia lamanya. Yang hidup kamu harus hidup dalam hidup yang baru. Maka ditanya, apakah kamu merasa kamu sekarang sudah pakai hidup yang baru? Saya nggak ada waktu lagi, tapi saya mau bilang satu, catat. Orang yang sudah dibaptis seharusnya hidupnya berubah. Itu poinnya. Dia harus hidup pakai hidup yang baru. Dia bukan pakai hidup yang lama lagi. Itu ajarannya. Ia bilang bahwa demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Berubah. Tuhan mau kita beda sama orang yang gak kenal Tuhan. Kalau Anda baca, gua boleh nggak diperpanjang dikit, jangan 15 cm. 15 cm. Berarti nggak ada sesi pertanyaan? Ada. Biarin ntar Oma yang lamain. Spesial. Soalnya aku suka kalian anak-anak muda mencari Tuhan. Aku suka sekali. Hari depan gereja ada di tangan kalian. Ingat itu. Jangan sampai, saya selalu kalau bawa renungan di PD, di gedung baru, Kristoforus baru semua, lampunya aja bikin 8 miliar. Entar belum, sound sistemnya 8 miliar. Bagus. Saya selalu ingetin, kita udah punya contoh yang konkret di Roma. Semua kayak istana-istana, tapi tidak ada yang beribadah, betul nggak? Kalau kamu beribadah tanpa pengertian, maka satu hari
Kamu yang bangun ini gereja, kamu yang bangun ada duit. Tapi kamu nggak ngerti, selama ada andil kamu selama hidup beribadah di gereja itu. Nanti anak-anak kamu kemana-mana, lama-lama ini kosong lagi nggak kayak gereja di Eropa. Sama. Makanya harus belajar. Kita harus berubah. Nah kan tadi aku bilang, firman cuma salah satu yang pelajarannya ya. Kita harus berubah, itu poinnya. Salah satu pengajaran. Jadi orang Katolik kita harus berubah. Banyak orang pikir apa yang berubah? Oh Macun, gue hidup fine kok semua beres, apa yang berubah? Gitu. Roma 12 Remon ayat 2. Tapi ini bahasa Inggrisnya lebih bagus, bahasa Indonesianya nggak bagus. Roma 12 ayat 2, coba baca. 2, udah dapat? Udah, baca. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan penerapan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah yang sempurna. Saya nggak bahas, tapi di atasnya dia kata-katanya nggak enak. Jangan kau, coba lihat bahasa Inggris cepetan. Jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Apa tuh pembaharuan budi? Kalau bahasa Inggris kamu ada? Ada, coba baca yang kencang. Do not conform to the pattern of this world, Ya. but be transformed by the renewing of Renewing of your mind. Jadi berubahnya bukan yang gendut jadi kurus, yang hitam jadi putih. Gak ada urusan sama tubuh jasmani yang tadi Oma kasih lihat, bisa nangkep. Yang berubah your mind, renew your mind, renew. Semua kamu mau jadi penyakit, kamu mau jadi sembuh, kamu mau jadi apapun, mau berhasil, nggak berhasil, depend your mind. Belum ujian kamu dia bilang waduh mati dan gua kagak bisa, taruhan sama dia kagak bisa. Jualan begini laku apa enggak ya? Aduh laku apa enggak ya? Nggak laku lah semua nih. Saingannya banyak, ini gua kagak laku. Nggak laku aja taruhan gua. Di sini mesti bilang, barang saya sederhana, yang murahan, tapi saya percaya Tuhan saya ada dan Tuhan memampukan saya. Kesanggupanku adalah pekerjaan Allah, bukan kuat dan gagahku, tapi roh Tuhan ada dalam kitab kita mampu. Itu ayatnya, nggak usah dikeluarin Raymond. Itu 2 Kor 3 ayat 5b, Zakaria 4 ayat 6. Kesanggupanku adalah pekerjaan Allah. Coba baca dari itu aja dah. Aduh gua mau romen Raymond. Zakaria 4 ayat 6 aja deh. Zakaria 4 ayat 6. Udah baca. 2. Kepada saya Jerubabelnya ganti saya. 2, 3. Maka berbicara dia katanya, inilah firman Tuhan kepada saya bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saya mau bilang anak-anak, 95% perintah Tuhan tidak masuk akal. Kamu tidak bisa melakukan firman Tuhan dengan kekuatan kamu sendiri. Tabok pipi kiri, kasih pipi kanan. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Mana bisa? Hormatilah orang tua. Kalau orang tuanya baik, orang tuanya mata duitan, orang tuanya meresin kita melulu, merentah melulu, menuntut melulu,
komplain melulu, mana bisa? Semua nggak bisa. Dia udah pukulin kita, dia udah tendang kita, sekarang kita mesti hormat sama dia, mana bisa? Kita harus tunduk taat kepada otoritas. Mana bisa, dia jahat sama kita. Gitu. Tetapi melayani Tuhan ketaatan bukan soal bisa atau tidak bisa. Catat. Soal mau atau tidak mau. Kalau kita mau, Roh Kudus tolong kita nggak? Saya lakukan. Ntar bikin pertanyaan yang kamu ya. Kalau kamu mau ulurkan tangan sama si A, saya yang mau ulurkan tangan. Jadi gimana dong, Mami Cun? Aku suka tuh. Mami Cun, saya tuh nggak ngomong nyonya ini nyonya. Saya nggak punya musuh, nggak punya apa. Saya cuma sebelah di rumah. Saya nggak ngomong sama nyonyanya. Ada kali 10 tahun. Kenapa? Cuman cemburu, masih muda. Kalau masukin mobil kan nengok ke belakang kan, begitu kan belakangnya. Nyonya sebelah itu cantik sekali. Kata si teman saya, kalau dengar mobil laki gua pulang aja tuh, dia mejek ke depan. Jadi laki gua ngeliatin aja. Daripada gua berteman sama dia, ntar laki gua kenal, dan gua marahan. Bisa lagi ya? Kalau kemarahan jadi laki gua nggak bisa kenal. Nggak pernah berantem, nggak pernah apa, tapi itu ngeganjel. Tapi setelah kenal firman dia bilang saya mau ampuni, saya mau baik. Tapi gimana ya Cun? Masa gua ketok rumahnya? Ci kita bayan yuk, masa begitu? Berdoa, dia doa, cuma 4 kali doa. Dia lagi keramas, itu di jalan sono kan, Tomang tuh jalannya kan nggak gede. Tapi bisa 2 mobil, minggir-minggir toh. Dia habis lagi keramas, dia dengar sayur, langganan sayur, kan suka sayur tukang liwat tuh ya. Dia udah teriak, bang, iya saya mau makan. Terus dia lari, dia pakai anduk, dia buka pintunya, dia buka pagernya. Jadi matanya fokusnya kan terburu-buru, dia selot kan, gembok. Barang dia ke tukang sayur, inci sebelah lagi ada di tukang sayur. Berperang. Gue tegur apa enggak? Padahal dia udah doa. Dia bilang, Tuhan buka jalan supaya saya bisa baiat. Tuhan buka jalan enggak? Bukan. Jadi kayak nggak sengaja, Ci nggak ke pasar, enggak, makanya beli di sini. Udah masak, mau masak apa itu ya, jadi ngobrol. Puluhan tahun kalau ngomong, mau baiat. Kalau kita mau berbuat baik, Tuhan turun tangannya. Roma 8:28. Roma 8:28. Ini saya kasih dasar-dasarnya. Ayo baca, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin ya? Amin ya? Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya punya 1001 cerita bagaimana mujizat saya alami setiap saat. Tapi saya nggak mau bahas sekarang. Terakhir. Jadi ingat ya, kita harus berubah, bukan apa-apa yang berubah. Ini otak berubah. Nanti kamu PR, atau baca lagi Efesus 4:23, pendek. Efesus 4 ayat 23. Sudah? Baca 2, 3. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Jadi lihatnya, berubah pikiran. Anda lihat ada banyak ayat. Isinya apa?
sana. Baca ayat 24-nya coba. 24-nya langsung aja. Raymond. 2, 3. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. jadi Anda dan saya bukan hidup pakai cara lama lagi. Tapi Anda dan saya harus hidup pakai cara yang baru. Kita manusia ciptaan Tuhan. Kita baru. Ya. Nanti kalau mau baca di rumah Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Maka ada seorang uskup, bukan karena itu bukan imam, malam-malam dia datang sama Yesus. Bagaimana supaya saya masuk surga? Gitu. Terus Yesus jawab di ayat 3, di ayat 5 dan di ayat 7. Kamu harus dilahirkan kembali. Artinya apa? Suruh berubah bukan? Suruh berubah bukan? Berubah. Macam-macam ayatnya, kata-katanya, tapi poinnya satu. Anda dan saya harus berubah. Apa yang berubah? Mindsetnya berubah. Tapi ini proses seumur hidup anak-anak. Kalau kamu tidak mulai dari sekarang, nanti keburu perkawinan hancur, punya musuh banyak, nggak ngomong sama orang yang belong sama kita, nggak bisa bayan sama papi, sama mami yang cerewet, sama kelakuan saudara kita. Semua kita lihat dari negatif saja. Saya tutup dengan satu ayat. Filipi 4 ayat 8. Apa yang saya ajarin kalian praktekkan di rumah ya, praktekkan. Filipi 4 ayat yang ke-8. Sudah? Mari kita ulang. Jadi saudara-saudara, Semua yang benar, yang semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan, yang patut dipuji. pikirkanlah semuanya itu. Jadi apa yang harus kita pikirkan? Hal-hal yang positif. Catat. Yang harus ada di mindset kita adalah pikiran yang positif. Saya tutup pelajaran ini, saya mau kasih intinya. Kalian udah dewasa, udah gede semua. Kalau pikiran kamu positif, liatin oma. Kenal pot positif. Bisa apa? Ya dong. Kalau kita lagi senang, kita lagi suka, mulut kita positif, betul nggak? Kalau kita lagi jengkel, marah, mulut kan jadi negatif. Tapi kalau kita pikir selalu yang positif, dan ini oma praktekkan puluhan tahun. Positif, kenal pot positif. Kalau kenal pot positif, kebiasaan. Kalau kebiasaan positif, aura hidup kita, maka yang datang sama kita yang positif. Itu yang oma alami. Perkawinan 58 tahun ini. 58 tahun. Selalu omong yang positif. Tahan yang enggak positif. Maka saya punya anak cacat, tapi pembantu saya semua orang selalu tanya, Cun dapat dari mana sih, baik-baik amat, Cun jujur amat, lu dapat dari mana? Tuhan yang kirim. Hari ini cari pembantu susah nggak? Sangat susah. Tapi saya punya 2 giant. Dulu udah berhenti, tapi berhenti diambilin anak saya. Saya dapat lagi yang lebih bagus, Kenapa saya bilang Dede? Karena saya punya anak kan bisa digendong kan? Dia bisa masuk kamar tidur saya.
tempat papi pakaiannya di sini, saya masih ada barang saya di sini. Mau ganti baju papi, dia bukanya kamar saya. Kalau saya lagi penginjilan pergi, dia tidur di kamar saya tapi di bawah, papi tidur di atas. Nggak ada satu barang pun hilang. Dia udah kerja sama saya 16 tahun. Saya omong yang positif, aura saya positif, yang datang kepada saya positif. Saya hampir nggak pernah ke dokter, hampir sekali-sekali. Papi nggak pernah sakit, Edson yang cacat nggak pernah sakit. Saya rangkap knalpot dijaga, selalu omong positif. Sama kali itu tadi aku. Oke, sekarang ayo anak-anak mau nanya Oma apa? Persis jam 9. Ayo cepetan, jangan buang-buang waktu kalau mau nanya. Ya, apa yang mau nanya itu? Pakai ini ya, Oma udah tua ya, rada-rada. Jadi ngomongnya kenceng. Tadi Johan nyanyi suara kenceng banget ya. Keren banget tuh Johan, sama Mas dari kenceng banget. Ayo siapa yang mau tanya, bagian apa aja, apa? Baju putih mau nanya? Enggak. Udah, kalau ada yang mau nanya kita pulang. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya kah? Dari online ada? Bisa dicek ya? Atau ada? Ada, jangan. Pelan-pelan ya, ngomongnya pelan-pelan. Ya pertama makasih Oma buat ya pengajaran dan ya ngasih tahu kita banyak banget tadi, kayak sangat kena sih kayak beberapa hal, terutama yang kayak tadi kayak kita udah bilang mau gitu, misalnya tadi yang tetangga jadi mungkin lebih langsung nanya aja sih. Langsung aja pakai poinnya aja, poin. Misalnya tadi dari contoh yang tetangga tadi kan udah mauin, udah doa, terus akhirnya Tuhan kayak kasih jalan, iya. Nih dihadapin. Betul. Tapi kan kita sebagai manusia tetap masih berdilema gitu, kayak habis itu ketemu terus kayak, dulu aku jahatin dia aku jahatin dia misalnya, atau aku berpikir jahat tentang dia, walaupun mungkin dia nggak tahu apa-apa mungkin. Tuh gimana tuh, maksudnya kayak apakah ada semacam doa yang bisa langsung dibaca atau apa yang kita bisa mantra gitu ya mungkin, atau apa gitu yang dipikirin biar bisa bilang iya, aku harus lakuin ini, aku harus berbuat baik sama dia. Kamu harus hidup melekat dulu sama firman. Saya kasih contoh. Saya kan sering pimpin retret. Banyak tokoh teman saya pada nyebutkan. Satu hari, kalau hari Sabtu kan Jumat, Sabtu, Minggu retret. Sabtu malam biasanya ada rekonsiliasi. Panggil pastor, kita pengakuan dosa. Datanglah cepat teman saya kan. Junjun, aduh tadi pelajaran lu bagus banget, lu pengen ngaku dosa nih. Ya ngaku lah, antri situ, gue bilang mau ngaku. Tapi sini apa? Dosa gua apa ya? Coba gila. Pengen ngaku dosa, tapi dia panggil aku, gua mau dosa gua apa itu? Liatin Oma. Secara jasmani kita udah nggak dosa. Orang yang rajin-rajin dengan PD, mau dengan firman, mau aktif di panen, kira-kira secara jasmani kita nggak jahat, nggak mencuri duit papi mami, nggak jorokin temen, ngebully. Dulu masih muda mungkin, tetapi dosa kita bukan dosa yang kelihatan. Ini pikiran kita merencanakan dosa, marah, dendam, iri, dengar.
Jarang sekali. Tidak bisa mengampuni. Coba kamu nonton yang semalam punya Praise and Worship di Samadi. Pastor Nofrin sama si Ray, temanya 5 bahasa kasih dan diajarin 5 kata-kata mengampuni. Bagus sekali semalam. Sederhana sekali. Pertamanya kayaknya biasa-biasa. Lama-lama belajar. Firman adalah Allah. Yang punya kehidupan adalah Allah. Kita ini kata ayat, kita cuma orang asing pendatang di dunia ini. Tadi pelajaran saya loh, satu hari kita pasti mati kan. Kamu mungkin saya pakai mati aja kamu pasti. Waktu mati mau pulang kemana tubuh rohani kita? Kalau kamu nggak mulai dari sekarang untuk berubah, yang kecil-kecil kamu berubah, bagaimana mungkin perkara besar datang ke kamu? Jadi kalau Johan tanya Oma, bagaimana bisa tahu salah? Nah, pikir gini lagi. Kalau kamu ke dokter gigi atau kamu dioperasi, dengerin Oma, ada lampu gede nyamperin kita nggak? Ya, ke dokter gigi dah. Kalau mau diperiksa dokter gigi ada lampu harus samperin gitu kita ya kan? Operasi juga begitu. Yesus adalah terang. Amin. Dia akan lihat sontot center kita. Ada titik kecil, ada apa kelihatan. Tapi kalau terangnya jauh kayak begini, gue gak kelihatan nih bopeng apa enggak mukanya. Karena jauh dari terang. Misalnya begitu. Jadi kayak teman saya Cun bilangin gue dosa apa? Gila nggak orang sampai nggak tahu dosanya? Karena apa? Dia nggak dekat sama Tuhan. Secara jasmani dia nggak dosa, dia nggak mencuri, nggak membunuh. Tetapi mindset kita jahat sama orang, ada nggak baca di Matius 5? Mata ganti mata, tapi aku berkata kepadamu, betul nggak ada? Aku berkata kepadamu, itu perjanjian baru, Yesus. Kan tadi Allah udah bilang, ya harus diperbarui apa? Mindset. Kalau mindset kamu jauh dari Tuhan, kamu nggak tahu kok kalau itu salah. Papi mami kita yang nggak tahu firman, dia mau aja yang enggak gitu. Ih, greget, dibilangin nggak bisa. Saya bertahun-tahun, why me Lord, dapat answer. Why me? Kok saudara gue yang jahat, kok nggak punya anak cacat ganda? Kok aku yang berbuat baik? Karena semua orang bilang kan kita kecap nomor 1. Mana ada orang bilang kita kecap nomor 5 kan gak ada. Suami baik, kita baik. Kenapa Tuhan dikasih answer? Setelah saya belajar firman, hari ini sejak 10 tahun, 15 tahun, saya bisa bilang, untung saya punya Edson. Karena melalui Edson, aku bertobat. Aku baca firman. Ketika aku bertobat, anak-anakku bertobat. Semua mantuku baik. Siapa yang suka follow Instagram Edward Suhani? Ada? Kamu doang? Kamu? Ada nggak satu orang aja ya follow Edward Suhani? Nah kamu ya, itu anak oma. Kamu, itu anak oma yang paling kecil. Yang main cek toko sebelah, ingat? Si Amin yang rambutnya pangrok yang main judi, ingat gak? Ingat gak? Timun sama tomat, buah apa sayur, ingat gak? Si gendut itu anak oma.
Bikin buku bagus sekali kan dia. Coba pikir, dia niru gua apa gua niru dia? Bukunya laris, dia talk show di mana? Orang hijab semua dengerin dia. Kenapa tahu nggak? Dia omong firman Tuhan dalam bahasa dunia, ya enak di kuping. Aku ngajarin begini pakai bahasa sederhana begini, kamu ngangkat nggak? Ngangkat nggak? Senang nggak dengar begini? Senang, karena tubuh jasmani makan roti dari bakery, tubuh rohani makan roti dari surga. Ada ayatnya semua. Yesus bilang kan, akulah roti yang turun dari surga. Ada nggak? Ada, bilang melongo aja kamu. Datangnya ke PA juga setahun cuma 2 kali kali itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Johan bisa nangkap nggak? Kita peka suara Tuhan. Anak saya yang cacat, kalau papinya pulang, papi pulang, papi pulang. Aku udah kayak, bener aja papi pulang. Kakinya aja dia bisa tahu dia telapak. Tuh papi datang. Dia nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Kuping jadi tajam nggak? Ya dong. Kamu kalau orang pakai baket dulu kan, orang pakai baket, langkah setiap orang tuh beda. Ada serak. Kita bisa tahu. Kenapa bisa tahu? Karena kita deket sama Nabi bener. Asal anak turun, tar di sini lagi turun di tangga. Kalau turunnya dok, ini si emak lagi turun gitu. Karena deket kita tahu. Sama Tuhan. Ada pertanyaan lain? Udah seberapa jam lagi? Ya. Halo Oma, aku Erwin Oma, mau nanya Oma, misalkan aku akhir-akhir ini sering misalnya udah mau nih hari ini pikir positif gitu, kayak hari ini harus pikir positif jangan sampai kesel gitu. Tapi tuh misalnya kayak dalam sehari ada aja gitu Oma yang bikin kesel, kayak maksudnya udah mau pikir positif nanti kayak ada aja gitu Oma dari luar, kayak entah dari kerjaan, entah dari orang-orang sekitar, entah dari bos, entah dari mana gitu Oma. Kayak ada aja yang bikin jadi marah gitu Oma, jadi mau marah dalam hati atau atau ngomong juga gitu Oma. Gimana ya Oma caranya, maksudnya kasih perisai gitu supaya nggak tetap nggak marah gitu Oma. Latihan, jawabannya cuma satu. Latihan. Kalau dia mau marah, saya tolak, tidak mau. Itu artinya sangkal diri. Apa sih artinya menyangkal diri? Berkata tidak kepada kehendak diri. Musyawarah betul. Gua pembicara, gua teriak, gua main semuanya. Orang mau ngomel gitu. Latihan. Semua teman saya yang dulu aduh Cun, lu sabar amat. Pertama kali Oma dengar orang puji saya sabar, gua doa nangis. Karena Oma sama Opa berantem ya. Karena Oma nggak sabaran. Gua nih bionic woman, greget kalau lama menyusul, gue kerjain dah. Lelaki gengsinya lebih gede dari kantongnya. Semua Oma ambil kerjaan itu, lama-lama dia jengkel. Jadi ada celah untuk iblis masuk. Itu cuma begitu doang. Latihan, nggak ada apa-apa. Baru sekali dan latihan, tapi kamu mesti baca firman dulu ya. Kalau kamu nggak baca firman, kesanggupanmu dari mana? Kamu udah bilang,
dengan kekuatan sendiri, kita nggak akan bisa taat kepada perintah Tuhan. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus. Jadi kalau lagi oma nih, kalau oma ngoceh waktu muda, ih gue pengen nautik kan berani, gue laki-laki. Ini nih kuku nih kalau bisa nancep nih. Ini gue tahan. Terus oma sering, lu ngaca di muka lu tuh kayak setan. Udah gue lagi diam, gue lagi tahan diri, coba apa ngawutin? Tapi latihan, cuma satu latihan. Bisa, kalau kamu mau bisa. Diamnya gini nih, aduh Roh Kudus tolong, gua ngoceh aja sama Roh Kudus. Gua denger opak ngomong, tapi dia gua nggak tahu dia ngoceh apa, gua nggak tahu. Gua semua bilang, Tuhan Yesus tolong ya, aduh pasang filter di kuping saya, biar saya kagak denger Tuhan gini. Gua ngoceh aja ke Tuhan. Dia ngoceh apa, gua kagak tahu nih. Jangan alihkan, belajar taat kepada firman Tuhan, belajar taat. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, ini mewakili aja, Oma. Ada rangkuman pertanyaan dari teman-teman di grup. Kan kita lagi di umur-umur kerja nih, Oma ya, yang ngejar karir, ngejar ini. Mungkin pertanyaannya gimana caranya kita untuk bisa membangun komunikasi dan membagi waktu antara Tuhan, kerja, masa depan kita sama keluarga kita, biar terbangun komunikasi yang baik antara orang tua sama anak. Karena kebanyakan juga kita ini mungkin orang tuanya yang ngedidik kita tuh dengan cara yang Kuno. iya, dengan omongan ya, jadi yang membuat kepahitan dari masing-masing kita nih sekarang nih, Oma. Jadi kadang udahlah, kita sibuk pelayanan, kita sibuk kerja, toh keluarga gue tuh bikin gue sakit hati dong di rumah gitu. Itu gimana, Oma, cara kita mungkin dari sudut pandang Oma sebagai orang tua dan kita sebagai anak muda menyikapi itu gimana? Thank you, Oma. Ya, ada Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dengerin ya, di dalam Tuhan. Kalau nggak di dalam Tuhan mah gue baik sepelein. Sebab dia ngerong-rong mulu, perintah mulu, nuntut mulu. Tetapi di dalam Tuhan, Anda dan saya harus taat kepada orang tua. Jadi artinya itu sangkal diri bukan? Kalau nggak di dalam Tuhan, nggak mau aku bayarin dia lagi. Gitu. Maka ayatnya juga jelas. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Bukan tawanan. Semoga kamu taat kepada orang tua. No. Harus demikian. Nggak ada ditawar. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Kenapa? Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin kan? Berbahagia salah satu tuh menyenangkan orang tua di dalam Tuhan. Aku nih, tadi aku gak mau ini, aku mau orang mati. Ini lagi ada. Tadi kamu kita aku dengar ya, aku telepon tentang si WL di orang mati kan. Anaknya 3, lagi sakit parah kanker. 3 anaknya nggak ada berantem. Saya nengokin dia, tadi aku sama saya udah keluar dari tirai yang lancar dia. Cun, sampai susternya samperin. Ini cun dipanggil. Aku kalau ngomong gini aku sedih. Cun. Paling worst dia, ngomong Inggris musuh.
Kalau mau mati gitu ya. Lu urusin gue ya. Gue bilang, nih di hadapan kita pergi berempat. Gue berjanji gue urusin gue. Hidup mobil kita ngomong, anaknya ada 3. Masa suruh gue yang ngurusin? Makanya aku sibuk banget tanya Bioni ini. Bioni jadi gue susah banget. Lagi dia ngomong gue lagi bang aja. Ngomong lagi gue ada di Samadi. Ngomong lagi gue ada di orang mati. Mana Bioni dan berapa kali sudah. Bukan pura-pura tapi emang lagi benar gue lagi sibuk. Urusin jadwal, urusin ini yang mau mati, dia mati. Aku lagi di Samadi. Dia meninggal. Urusin panggil yang tadi kita telepon tuh yang jadi WA. Dia nggak punya tetangga, nggak punya siapa-siapa, dia nggak masuk komunitas. Jadi panggil profesional yang melayani dia orang-orang muda. Coba mau mati itu orang kaya, tapi suaminya ninggalin dia. Sama anak dia ada dominan memang. Namanya orang kaya cantik itu mau tante-tante dominan banget ya. Anaknya pada sakit hati kalau itu juga. Tapi nggak ada Tuhan. Sampai mati yang susah siapa? Si tantenya, si anaknya, si mantunya, semua jadi susah. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kau mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kehidupan. Pencuri itu iblis. Iblis datang mencuri damai sejahtera, membinasakan relasi, menghancurkan keluarga. Aku datang Yesus, engkau supaya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada nggak ayat itu? Ada nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Tahu nggak ayat itu? Ada nggak? Tapi ada nggak ayat itu? Ada. Yohanes 10 ayat 10. Jadi Valen, jangan omong tentang relationship dengan siapa saja. Ubah dulu dirimu. Kalau kamu bisa mempengaruhi dirimu, maka kamu bisa mempengaruhi orang lain. Kalau kamu tidak bisa menangkan kehendakmu, kamu nggak bisa menangkan orang lain. Misalnya, teman saya yang meninggal sangat egois karena dia kaya dan dia cakep. Sama anak-anak juga dia merentah, anak kayak pegawai. Ya mantu, anak pada nggak cocok sama dia, benar ya? Waktu dia masih baru meninggal, ada anaknya datang, semua dia sedih. Bionik kita orang panggil, sakit jatuh dari kamar mandi ngesot cari HP 4 jam sampai mobil polanya akhirnya mati. Sebelum mati langsung sakit ada suster, gue heran di apartemennya nggak ada suster. Lu dapat suster dari mana? Gue yang pesen. Yang pesen siapa? Gue. Lu cari buktiin suster ini lu. Udah parah, udah di rumah sakit. Hari keduanya meninggal, suster itu dia yang booking sendiri. Kemana anak mantunya? Relasi nggak baik dengan orang. Misalnya kebanyakan cerita ya Om. Tapi dapat pengajaran nggak dari cerita Om? Oke, yuk, udah. Persis 9:30. Oke, thank you Oma, pengajarnya sangat mencerahkan kita semua. Oke.
Oke, kita lanjutkan dengan pengumuman. Welcome new joiners. Yang baru pertama kali datang boleh angkat tangan.